Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4. Pada video pembelajaran ini, kami akan membahas mengenai keselamatan dalam olahraga. Kelompok 4 beranggotakan Catherine Mulyani dan Yuliana Agustina Maran. Simak video penjelasan berikut ini. Di sini saya akan membahas mengenai keselamatan dalam olahraga. Menurut teori keselamatan, kecelakaan atau cedera itu dapat dicegah atau dihindari untuk mencegah terjadinya cedera olahraga secara akurat. Orang harus tahu penyebabnya, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Penyebab terjadinya kecelakaan atau cedera ini harus dihilangkan atau dikendalikan. Teori model ekologi mengatakan kecelakaan terjadi karena ada interaksi yang dinamis antara dua faktor, yaitu faktor manusia atau intrinsik dan faktor lingkungan atau ekstrinsik. Oleh sebab itu, penanganan terhadap faktor penyebab terjadinya kecelakaan harus dilakukan secara terpadu. Artinya, kedua-duanya harus mendapatkan perhatian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cedera olahraga. Dalam arti umum, cedera merupakan kerusakan atau luka yang dialami ataupun diderita oleh seseorang. Dengan demikian, cedera olahraga dapat diartikan sebagai cedera yang terjadi pada waktu seseorang melakukan aktivitas, seperti aktivitas fitness, latihan, atau pertandingan Omiyaga Chonggedi. Setiap bagian tubuh dapat mengalami cedera pada waktu melakukan olahraga atau latihan. Istilah cedera olahraga selalu ditujukan pada cedera yang meliputi sistem muskuloskeletal. Cedera olahraga banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan atas dasar tempat, proses, dan waktu terjadinya cedera. Menurut Rusli Lutan pada tahun 2001, berdasarkan tempat terjadinya, cedera olahraga dibedakan menjadi cedera jaringan lunak dan cedera jaringan keras. Cedera jaringan lunak ini merupakan cedera pada otot, saraf, tendo, ligamen, kulit, pembuluh darah. Sedangkan cedera jaringan keras adalah cedera pada tulang yang berupa retak atau patah seluruhnya tulang bagian dari tulang tersebut. Jika dilihat dari proses terjadinya, cedera olahraga dibedakan menjadi cedera tumpukan, cedera pelintiran, dan cedera gesekan. Cedera tumpukan. Cedera tumpukan ini merupakan cedera yang terjadi karena tubuh berbenturan dengan benda keras, seperti alat olahraga, lapangan, ataupun juga lawan saat kita melakukan olahraga atau pertandingan-pertandingan. Yang kedua, cedera yang terjadi karena tubuh melakukan gerakan berputar. Biasanya ini disebut dengan cedera pelintiran, seperti melakukan gerakan pivot pada sepak bola atau bola basket. Yang ketiga, cedera gesekan. Cedera gesekan ini merupakan cedera yang terjadi karena tubuh terkena gesekan permukaan yang kasar. Misalnya sliding dalam sepak bola atau softball. Nah, gerakan-gerakan ini dapat menyebabkan kulit terkelupas. Berdasarkan waktu terjadinya cedera olahraga, dapat dibedakan menjadi cedera akut dan cedera kronis. Yang dimaksud dengan cedera akut ini adalah cedera yang disebabkan oleh trauma seketika, misalnya melakukan across body block dalam football. Yang termasuk cedera ini antara lain memar, robek ligamen, robek otot atau tendo, lecet, dan tergores. Sedangkan cedera kronis ini adalah cedera yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang lama, seperti lari, lemparan overhand, atau servis tenis. Cedera ini meliputi antara lain stress fracture, tendinitis, dan
epiphytis atau apofistis. Menurut dia, pada tahun 1993, ia membedakan cedera olahraga berdasarkan tingkatannya menjadi 3, yaitu cedera ringan, cedera sedang, dan cedera berat. Cedera ringan ini merupakan cedera dengan robekan yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop, sedikit keluhan, dan tidak mengganggu performance atlet. Misalnya, lecet, memar, atau robek ligamen kecil. Yang kedua, cedera sedang. Cedera sedang ini merupakan cedera dengan kerusakan jaringan yang menimbulkan rasa nyeri, bengkak, merah atau panas dengan menimbulkan gangguan fungsi dan mempunyai pengaruh pada performance atlet. Misalnya, robek otot dan robek ligamen. Yang ketiga, cedera berat. Cedera berat ini merupakan cedera dengan robekan otot atau ligamen secara lengkap atau hampir lengkap, atau fraktur tulang yang memerlukan istirahat total, pengobatan intensif, dan bahkan bisa dioperasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penyebab cedera olahraga. Kecelakaan atau cedera bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan ada penyebabnya. Rusli Rutan pada tahun 2001 mengatakan bahwa semua atlet, baik pemula maupun yang sudah berprestasi, terutama remaja dan anak-anak yang belum berkembang keterampilannya, mempunyai potensi mengalami bom pada tahun 2000, cedera tentang latihan dan pendapat lain mengatakan bahwa cedera yang terjadi pada waktu olahraga disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kecelakaan. Kedua, pelaksanaan latihan yang kurang baik. Yang ketiga, peralatan yang tidak sesuai. Yang keempat, kurang persiapan kondisi fisik. Dan yang kelima, pemanasan dan peregangan yang tidak memadai. Pendapat senada disampaikan oleh pakar lainnya yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya cedera olahraga adalah yang pertama, karena latihan yang tidak baik. Yang kedua, pemakaian perlengkapan keselamatan yang kurang sesuai. Yang ketiga, pemakaian alas kaki yang tidak cocok atau tidak sesuai. Pencegahan cedera olahraga ini dapat kita lakukan. Menurut Bethesda pada tahun 2001, untuk menurunkan resiko terjadinya cedera, perlu dilakukan tindakan yang preventif. Pendapat yang sama disampaikan oleh Congeni pada tahun 2004. Dia mengatakan bahwa cara terbaik untuk menghadapi cedera olahraga adalah dengan mencegahnya. Memakai perlengkapan pada waktu berolahraga atau melakukan aktivitas lainnya merupakan kunci untuk mencegah cedera. Menurut Congeni pada tahun 2002, tindakan preventif untuk mencegah terjadinya cedera olahraga dijabarkan secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kondisi fisik yang baik pada waktu berolahraga. Jadi, kita punya kesehatan tubuh baik, tidak sakit, seperti itu. Yang kedua, mengetahui dan melaksanakan aturan main. Sebelum kita melakukan olahraga, kita harus mengetahui aturan dari permainan yang akan kita lakukan. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung yang sesuai dan baik. Yang keempat, mengetahui cara menggunakan peralatan olahraga. Yang kelima, melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Melakukan pemanasan sebelum olahraga ini sangat penting untuk agar tidak terjadinya cedera saat kita melakukan olahraga. Yang keenam, tidak berolahraga pada waktu mengalami kelelahan atau sedang sakit. Terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan
untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang menimbulkan cedera. Yang pertama itu mengetahui keterampilan dengan benar. Yang kedua, memahami dan menerapkan peraturan permainan. Yang ketiga, memakai pelindung yang sesuai. Keempat, memelihara peralatan agar tetap dalam kondisi baik. Dan yang kelima, fisik dalam keadaan fit, terutama untuk berolahraga. Semua tindakan pencegahan yang dapat dikemukakan para pakar tersebut dapat dilakukan sebelum kecelakaan terjadi. Tindakan pencegahan yang demikian ini oleh Florey pada tahun 1979 disebut dengan tindakan pencegahan prima. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori model ekologi. Model ekologi ini adalah kecelakaan yang tidak dapat disebabkan hanya oleh satu faktor saja. Kecelakaan ini sering disebabkan oleh satu tindakan atau kondisi seperti kecepatan tinggi atau saat mengebut, keadaan mabuk, atau jalan basah dan licin. Walaupun semua ini dapat menjadi faktor pendukung dalam kecelakaan di jalan raya atau dimanapun, penyebabnya banyak orang yang berkendaraan dengan kecepatan tinggi, menjalankan mobil pada keadaan mabuk, berjalan di jalan yang basah dan licin tanpa mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang tidak hanya disebabkan oleh tingkah laku yang tidak aman, tetapi juga oleh lingkungan yang tidak aman. Kecelakaan itu terjadi karena adanya akibat ketidakharmonisan fungsional atau ketidakseimbangan antara manusia dan lingkungannya. Dengan demikian, kecelakaan itu merupakan hasil interaksi dinamis antara faktor manusia dan faktor lingkungan. Faktor intrinsik sebagai penyebab kecelakaan meliputi kelemahan fisik, penglihatan yang tidak stabil, stres, kelelahan, distrabilitas, dan kurangnya pengetahuan. Faktor lainnya yakni dari faktor ekstrinsik, dari faktor lingkungan. Sebagai penyebabnya kecelakaan ini terdiri atas keadaan cuaca yang tidak mendukung, peraturan yang tidak memadai, dan kurangnya pendidikan keselamatan. Beberapa faktor penyebab cedera olahraga yang telah dikemukakan oleh para pakar dari teori model ekologi dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan. Faktor manusia ini menjadi penyebab terjadinya cedera, antara lain meliputi kurangnya pengetahuan tentang aktivitas yang dilakukan, tidak memiliki keterampilan, tidak dalam kondisi fisik yang baik, dan kurang pemanasan dan peregangan, serta tidak memakai alat pelindung yang sesuai. Sedangkan faktor dari luar, yaitu faktor lingkungan, menjadi penyebab terjadinya cedera juga, antara lain meliputi alat dan fasilitas olahraga yang tidak baik, alat pelindung dan perlengkapan yang tidak sesuai, program latihan yang tidak tepat, dan juga peraturan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Di dalam diagram model ekologi, terdapat 4 komponen yang menjadi faktor penentunya terjadinya kecelakaan. Komponen-komponen ini adalah kondisi yang tidak aman, kejadian yang tidak aman, keadaan yang tidak aman, dan tindakan yang tidak aman. Kondisi yang tidak aman ini seperti keadaan sekitar di tempat yang sedang berlangsungnya suatu kejadian. Contohnya lapangan berlubang, hujan, dan penonton yang penuh. Dan yang kedua, kejadian yang tidak aman. Kejadian ekstrinsik yang tidak diketahui sebelumnya
sebelumnya, misalnya bola pecah, gawang roboh, dan berhenti mendadak. Biasanya contoh kejadiannya ini sering ada di saat melakukan permainan sepak bola. Yang ketiga, keadaan tidak aman. Jumlah keseluruhan tekanan psikologis, emosi, dan fisik manusia, misalnya marah, stres, dan takut. Keempat, tindakan yang tidak aman adalah tanggapan perilaku individu terhadap rangsang yang berorientasi pada tujuan yang relevan. Hal ini dapat diilustrasikan dalam pertandingan sepak bola. Seseorang pemain bermain keras, menjurus kasar, bahkan tidak segan-segan menggasari lawan agar dapat memenangi pertandingan. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada saat kritis. Kemungkinan pertama, terjadinya kecelakaan dengan beberapa akibatnya seperti meninggal dunia, cacat fisik, kerusakan jiwa, ketidakmampuan, kerugian ekonomi, dan kehilangan milik. Kemungkinan kedua, hampir terjadi kecelakaan. Akibatnya yang dapat ditimbulkannya itu adalah stres, mendapat malu, takut, was-was atau lega, dan dapat belajar. Kemungkinan ketiga, tidak terjadi kecelakaan atau kecelakaan potensial. Hal ini dapat mengembangkan kebiasaan yang tidak baik dan masa depan penuh dengan resiko. Sekian pembahasan kami dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.